Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, sampai saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan. Saat ini kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan ibadah, dan terutama yang menjadi fokus ibadah mereka diantaranya adalah tadarus Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan tilawah Al-Quran. Jika di luar Ramadan saja keutamaannya begitu besar, apalagi jika kita membacanya di bulan Ramadan, di mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa seseorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah termasuk sebaik-baik makhluk, atau termasuk orang yang berada dalam standar yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tentu saja sebagai seorang manusia, kita ingin menjadi orang yang terbaik. Dalam setiap sisi kehidupan, kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Maka saat kita bersama Al-Quran, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi manusia yang terbaik. Yang kedua, dalam hadis yang lain, diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari kiamat nanti setiap orang membutuhkan pertolongan. Setiap orang sibuk dan khawatir terhadap dirinya. Setiap orang khawatir dan cemas terhadap nasibnya pada saat itu. Sehingga seorang ayah lari dari anak-anaknya, seorang ibu lari dari puteranya, seorang pasangan lari dari pasangannya, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Dan saat itulah Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi kita. Syafaat itu artinya pembela atau penolong. Maka kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena nanti dia akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyatakan bahwa orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat, akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Tentu saja kita ingin berteman dengan orang-orang yang hebat. Kita senang ketika punya teman orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, bagaimana jika kita berteman, ditemani oleh para malaikat yang mulia? Tentu ini adalah sebuah kebahagiaan dan sebuah karunia yang luar biasa. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta bihi alaihi syaqun. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, yang dia agak susah membacanya, yang di alai syakun, yang mendapatkan kesulitan ketika membacanya, maka baginya lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari membacanya dan juga pahala dari kesulitannya pada saat membaca Al-Quran. Luar biasa, ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, bahwa membaca Al-Quran menjadi sumber pahala yang berlipat-lipat. Tidak ada pahala yang dilipat gandakan sebanyak pahala membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah, tidaklah
ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini luar biasa. Maka kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca sebanyak mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sebanyak mungkin Al-Quran, agar dia menjadi penerang bagi jiwa kita, menjadi penguat bagi hati kita, dan juga di akhirat kelak menjadi penolong bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita termasuk Shahibul Quran yang nanti akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk saya dan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.